Ada. Otak pemadam nggak ada ya? Ada. Modal berani doang. Hah? Cuma modal berani doang. Modal berani doang. Modal berani doang. Tapi iya. Jadi modal kau apa modal kau? Hah? Modal kau apa? Modal gua? Ya. Sebagai apa dulu dong? Lu gua jadi lagi kerja tolong. Lu jadi beban negara. Jadi beban negara. Oh iya. Kebakaran kagak ada, tapi lu digaji, aduh. Kebakaran kagak ada, tapi lu digaji, aduh. Oh iya. Terima kasih ya. Coba. Kucing gua yang selamatin kagak goblok. Tadi kucing, tadi utang. Lu buka gua terus kagak lu. Lama-lama lu. Gua kirimin alamat kebakaran palsu lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Egi Boy 113. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu Gratis. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salam Yuda Bramajaya. Dengan menyikapi segelintir orang yang betul-betul tidak tahu tentang tupoksi pemadam kebakaran, dalam hal ini saya akan mencoba sedikit menanggapi video tersebut mengenai ocehannya tentang pemadam kebakaran yang secara garis besar tidak bermanfaat menurut orang itu. Dan saya mencatat poin-poin yang dia katakan. Ada 4 poin. Yang pertama, pemadam modal berani doang. Yang kedua, Jadi beban negara. pemadam menjadi beban negara. Yang ketiga, Kebakaran kagak ada, tapi lu digaji, aduh. kebakaran tidak ada tetapi dapat gaji. Terus dia mau mempermainkan pemadam kebakaran dengan memberi laporan palsu. Nah, dalam poin-poin ini sudah jelas bahwa orang tersebut sudah hilang akal sehatnya. Akan tetapi dengan ocehan orang tersebut, saya merasa lebih bangga menjadi seorang petugas pemadam kebakaran dan akan terus semakin semangat mengabdikan diri demi melayani masyarakat. Nah, sekarang saya bertanya kepada rekan-rekan, khususnya para Satria Biru, setuju atau tidak kalau kita dikatakan hanya modal berani doang? Menurut saya sih tidak setuju. Karena menjadi seorang petugas pemadam kebakaran itu bukan hanya berani doang, tetapi harus diimbangi dengan keilmuannya seperti pendidikan, dan di samping itu harus memiliki fisik yang kuat dan mental yang bagus. Ketika melakukan pemadaman dalam kebakaran, seorang petugas pemadam kebakaran kalau modal berani saja tanpa dibarengi dengan ilmunya, ketika menghadapi pertempuran dengan api, maka bisa celaka dan bisa merenggut nyawanya, Mas Bro. Sebagaimana telah diketahui, sudah banyak teman-teman kita yang gugur ketika bertugas menghadapi kobaran api. Karena moto kami adalah pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Akan tetapi kami sadar bahwa kami ini ditugaskan oleh pemerintah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, supaya melayani dan melindungi masyarakat tanpa pandang bulu, tidak mengenal ras, budaya maupun agama, si kaya ataupun si miskin. Karena kami diperintahkan oleh pemerintah untuk betul-betul sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan kami berusaha untuk itu. Jadi dalam hal ini, pemadam itu bukan institusi ilegal. Kami adalah diperintahkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dari kementerian. Begitu, Mas Bro. Untuk menepis poin yang kedua dari orang tersebut mengatakan bahwa pemadam kebakaran itu beban negara. Kan sudah jelas
sejak zaman dahulu pun pemadam itu dibentuk oleh pemerintah. Masa negara membebani negara? Jeruk makan jeruk dong. Dan harus tahu bahwa pemadam itu tugasnya tidak hanya bekerja ketika ada kejadian kebakaran saja. Akan tetapi ada yang lebih penting, yaitu tentang tindakan preventifnya dan tugas-tugas tambahan lainnya. Tupoksi pemadam kebakaran atau biasa kita sebut sebagai Pancadharma sudah ditentukan oleh kementerian. Di antaranya tugas-tugasnya yaitu yang pertama pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang kedua pemadaman kebakaran. Yang ketiga penyelamatan. Yang keempat pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir penanganan bahan berbahaya. Nah, itu tupoksi kami. Jadi kami itu tiap harinya ada kegiatan dengan melaksanakan poin-poin Pancadharma tersebut, Mas Bro. Maka angka kerugian pemerintah bisa menurun, sebab dengan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat, masyarakat tersebut akan paham dan lebih menyadari atas bahayanya kebakaran tersebut. Karena kalau sudah terjadi kebakaran akan merugikan, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian, pemerintah mengambil sikap untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Dibentuklah kami, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dan kami pun tidak menuntut gaji lebih dari instansi-instansi lain. Kami sama dengan instansi yang lain. Terus apa bedanya dan apa lebihnya buat kami? Bahkan kami tak mengenal tanggal merah, tak mengenal hari libur. Tapi yang kami harapkan, selama kami masih dibutuhkan oleh masyarakat dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kami dalam bertugas ini menjadi amal baik, karena kami bertugas di instansi yang bersifat kemanusiaan. Nah, untuk poin yang terakhir dalam video ocehan orang tersebut, yaitu seolah-olah dia mau mempermainkan terhadap kami selaku petugas pemadam kebakaran. Itu sih terserah dia, haknya dia. Akan tetapi di negara kita ini perlu kita ketahui, semua yang berbentuk pelanggaran dan bersifat merugikan orang lain sehingga membuat laporan palsu akan dikenakan hukum pidana. Karena di kami juga mempunyai alat canggih loh untuk mendeteksi benar atau tidaknya ada kebakaran di lokasi tersebut. Dan kami juga memiliki organisasi yang telah dibentuk dan dibina untuk mengawasi di masyarakat dan membantu kami ketika di lapangan. Nah, organisasi tersebut dinamakan sebagai Balakar atau Satlankar. Jadi kami tidak akan kecolongan dan tidak akan kehilangan berita, apalagi kami selalu bekerja sama dengan instansi yang berkaitan, Mas Bro. Jadi jangan, kalau mau coba silahkan ya, tapi kalau menurut saya jangan coba-coba gitu. Nah, itulah tanggapan sedikit dari saya tentang video yang menuduh pemadam seolah-olah pemadam itu tidak penting. Mudah-mudahan orang tersebut bisa mengerti dan paham bahwa kami ini adalah pelayan publik yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melayani, bukan dilayani. Untuk melayani, bukan dilayani. Sekian video dari saya. Apabila video ini bermanfaat dan memberikan informasi, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silakan diklik tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya di bawah ini, karena subscribe itu Gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Bramajaya.